Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan kita bisa bersua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik, memberikan kita petunjuk sehingga kita bisa senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dihasankan sanadnya oleh Al-Imam Ibnu Hajar dari Abdullah bin Abbas, anna al-yahuda ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada Ka'ab bin al-Ashraf, ada Huyai bin Akhtab. Mereka berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Wahai Muhammad, tolong gambarkan kepada kita seperti apa Rabbmu yang telah mengutusmu. Sifatkan kepada kita atau gambarkan kepada kita Rabbmu yang telah mengutusmu. Permintaan dari Yahudi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Turunlah surat yang kita kenal dengan nama surat Al-Ikhlas.
Allah menjelaskan di dalam surat ini siapa dirinya subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, ini ya surat yang begitu luar biasa, surat yang begitu mulia, surat yang sangat istimewa. Ada seseorang mendengar saudaranya membaca Qul huwallahu ahad, dan saudaranya ini mengulang-ulang terus surat ini, yuraddiduha, diulang, baca sampai selesai, diulang, baca sampai selesai, diulang. Falamma asbaha ja'a ila Nabi SAW fadzakara dzalika lah. Keesokan harinya di pagi hari, ini orang yang dengar si pembaca mengulang-ulang surat Al-Ikhlas datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ka'anna ar-rajula yataqalluha, dan orang ini menyampaikan perihal saudaranya, dan cara dia menyampaikan itu sedikit meremehkan. Masa surat dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi, diulang-ulang. Hadirin yang Allah muliakan, lalu apa kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku berada dalam genggamannya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, sesungguhnya surat Al-Ikhlas nilainya seperti sepertiga Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Surat Al-Ikhlas nilainya seperti sepertiga Al-Quranul Karim. Sepertiga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu seperti sepertiga Al-Quranul Karim. Sebagaimana dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat beliau, ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah, apakah kalian kesulitan, tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran di satu malam?
Apakah kalian nggak mampu membaca sepertiga Al-Quran di sebuah malam? Sepertiga Al-Quran. Coba kalau kita berada di waktu tersebut, terus Nabi katakan, emangnya nggak mampu ya baca sepertiga dari Al-Quranul Karim? Fashaqqa dzalika alaihim. Maka pertanyaan itu cukup berat di dalam diri mereka. Terus sepertiga 10 juz berarti semalam. Coba zaman disuruh baca 10 juz nanti malam, kira-kira bisa nggak 10 juz semalam? Wa qala ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Orang yang hadir pada saat itu balik bertanya, siapa di antara kita yang mampu wahai Rasulullah? Sebenarnya dalam catatan riwayat ulama yang lain ada Utsman bin Affan ketika Ramadan terus Abdullah bin Amr bin As, tapi mungkin yang ada di situ gitu loh, yang ada di sana, aduh berat amat. Terus nanya, siapa di antara kita yang mampu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, Allahul Wahid As-Samad Thuluthul Quran. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sepertiga Al-Quranul Karim. Sepertiga Al-Quranul Karim. Dua riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga dicantumkan dan dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Makanya Qul huwallahu ahad sepertiga dan Qul ya ayyuhal kafirun berapa jemaah? Seperempat. Ini surat luar biasa. Apabila seseorang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, sebagaimana kita baca itu di waktu pagi dan di waktu petang, atau ba'da salat maghrib, ba'da salat subuh, atau kapanpun di waktu malam, maka nilainya seperti membaca satu Al-Quranul Karim. Kalau 3 kali baca surat ini satu Al-Quranul Karim. Tapi secara nilai, kata para ulama, secara nilai bukan berarti mengcover dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Di antara dalil para ulama mengatakan ini maksudnya nilai. Buktinya apabila seseorang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali di dalam satu rakaat tanpa Al-Fatihah, maka sholatnya tetap tidak sah karena nggak baca Al-Fatihah. Padahal udah 3 kali baca Al-Ikhlas, udah 3 kali baca Al-Ikhlas. Misalnya nanti sholat maghrib nih, di rakaat pertama Allahu Akbar, lalu doa istiftah, lalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, langsung Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus sampai 3 kali.
tidak sah. Karena Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak ada salat yang sah bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah, dan tetap ia tidak dianggap membaca surat Al-Fatihah. Jadi ini menunjukkan bahwa nilainya seperti sepertiga. Kalau dibaca 3 berarti 1 Al-Quran. Tapi bukan berarti ketika kita baca surat ini dihukumi kita baca dari Al-Fatihah sampai selesai kalau 3 kali baca. Itu hal yang perlu kita camkan, hadirin yang Allah muliakan. Sepertiga Al-Quran. Dan hadirin yang Allah muliakan, surat ini luar biasa. Dan riwayat-riwayat di atas belum menjelaskan keutamaan ayat surat ini secara sempurna, dalam arti masih ada lagi, belum selesai. Sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 1 surat full sampai selesai, 10 marrat, sebanyak 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Istana di surga. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan disahihkan sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadirin, 10 kali maka Allah akan bangunkan untuk kita istana di surga. Coba kita renungkan, sudah berapa tahun kita sia-siakan kesempatan mendapatkan istana di surga. Kita yang nabung puluhan tahun untuk bisa punya rumah di Jakarta atau di Depok, di Tangerang, di Bekasi, di Bandung, bahkan sering bela-belain pakai akad yang haram demi punya rumah. Di mana? Hanya di Jakarta. Rumahnya gede? Enggak. Kita nggak usah bicara istana. Rumah di Jakarta berapa harganya? Tapi kita menghilangkan kesempatan kita sendiri untuk punya istana di sorga. Allahu Akbar. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72, innahu kana zuluman jahula. Manusia itu zolimnya luar biasa, bodohnya kelewatan. Nah, itu jungkir balik
bahkan nabrak tuntunan Allah demi punya rumah. Udah nggak jelas itu harta apa ada untuk ngebangun tuh rumah, tapi istana di sorga nggak dibangun-bangun sama dia. Subhanallah. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan jamaah. Hadirin yang Allah muliakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa maknanya? Kenapa ayat-ayat yang sangat pendek ini, hanya 4 ayat, itu senilai dengan sepertiga Al-Quran? Hanya 4 ayat, tapi jika dibaca 10 kali bisa membuat kita punya istana di sorga. Mari kita duduk sejenak. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah suruh Nabi katakan. Kenapa? Karena sekali lagi dalam riwayat yang dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di atas, mereka bertanya kepada Nabi SAW, Siflana rabbaka alladhi ba'athaka. Tolong gambarkan kepada kita Rabbmu yang telah mengutusmu. Kata Allah, Qul, katakan kepada mereka, Huwallahu ahad. Dialah Allah yang Esa. Dialah Allah yang Esa. Ulama mengatakan keesaannya menunjukkan la nadhira lahu wala wazir. Allah tidak ada tandingannya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak butuh wazir, tidak butuh pendamping, asisten, staf, pembantu. Dan adanya malaikat bukan karena kebutuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang mirip dengannya. Allah yang Esa dalam rububiyahnya, dalam nama-nama dan sifatnya, dan dalam uluhiyahnya. Maksudnya apa? Dalam asma wa sifatnya tidak ada yang maha pengasih kecuali Allah, tidak ada yang maha penyayang kecuali Allah, tidak ada yang maha baik kecuali Allah, tidak ada yang syadidul iqab, yang maha pedih siksanya kecuali Allah. Tidak ada yang maha tinggi kecuali Allah. Tidak ada yang maha berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang punya nama-nama dan sifat-sifat sesempurna itu kecuali Allah. Itulah keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam rububiyahnya tidak ada yang menciptakan seperti Allah.
sebagaimana Allah menciptakan. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memiliki, menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Rububiyah, apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah lakukan, nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah pun esa dalam uluhiyahnya. Apa maksud uluhiyah? Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah satu-satunya yang punya nama dan sifat yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menciptakan. Dialah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Dialah satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta. Dialah satu-satunya yang memberikan makan kepada kita, memberikan minum kepada kita. Dialah yang memberikan kita semua organ tubuh kita, mata untuk kita melihat, telinga untuk mendengar, dan seluruh panca indera dan tubuh yang kita miliki. Maka dialah yang paling berhak dan satu-satunya yang boleh disembah dan diibadahi. Itu uluhiyah. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan kepada mereka Muhammad, Allah Esa, Al-Wahidul Ahad, hanya ada Allah yang punya semua itu. Gak ada yang punya. Lalu Allahus Samad. Allahus Samad. Hadirin yang Allah muliakan, apa arti Allahus Samad? Kata Abdullah bin Abbas, maknanya adalah alladhi yasmudul khalaiqu ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. Zat yang seluruh makhluk akan kembali kepadanya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan masalah-masalahnya. Seluruh makhluk akan kembali kepadanya. Seluruh makhluk akan kembali kepadanya, butuh kepadanya. Dan di waktu yang sama dia tidak butuh kepada siapapun. Kan Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang makna as-samad, huwa sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadi. Ia adalah penguasa yang kekuasaannya sempurna, pemimpin yang kepemimpinannya sempurna.
wasyariful ladzi qad kamula fi syarafi, dan yang maha mulia dengan kemuliaan yang sempurna, wal azimul ladzi qad kamula fi azamati, dan yang maha agung dengan keagungan yang sempurna. Wal halimul ladzi qad kamula fi hilmi, dan dialah yang maha halim, al-halim, yang kematangannya begitu sempurna. Wal alimul ladzi qad kamula fi ilmi, dan al-alim yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Wal hakim alladzi qad kamula fi hikmati, dan yang maha bijak, al-hakim, dengan kebijaksanaan yang sempurna. Allahu Akbar. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan, kekuasaan, ilmu, kebijaksanaan yang maha sempurna. Tidak ada yang bisa menandingi. Maka tidak heran seluruh makhluk akan kembali kepadanya. Hadirin yang Allah muliakan, sampai-sampai sebagian para ulama mengatakan kalimat yang begitu luar biasa. Kata mereka rahimahumullah, kata mereka, kalau Anda tidak kembali kepada Allah dalam kondisi lapang, maka Anda akan kembali kepada Allah dalam kondisi terjepit dan darurat. Kalau seorang hamba tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keinginannya, maka Allah akan kondisikan dia akan kembali kepada Allah dalam kondisi darurat, dalam kondisi mendesak. Yang jelas semua akan kembali kepada Allah. Bukankah hadirin, ketika seseorang lupa sama Allah, di ketinggian ribuan kaki, pada saat ia dalam pesawat, ia ada kesempatan untuk zikir tapi dia nggak berzikir. Dia punya opsi untuk membaca doa naik kendaraan tapi dia nggak baca doa naik kendaraan. Lalu tiba-tiba
di saat dia sedang menikmati entertainment di dalam pesawat yang penuh dengan suasana duniawi, tiba-tiba terjadi turbulensi hebat. Turbulensi yang mengerikan. Lalu pilotnya mengatakan seraya minta maaf bahwa dia tidak bisa mengendalikan kondisi lagi. Apa yang terjadi dengan penumpang-penumpang tersebut? Mereka akan kembali kepada Allah. Mereka akan kembali kepada Allah. Ada yang kembali ke makhluk pada saat itu? Enggak. Apabila di pesawat itu ada orang-orang besar, ada seorang pejabat, ada orang nomor 1, orang nomor 2 di negeri tersebut, apakah penumpang yang lain minta pertolongan sama dia? Apa mereka akan angkat tangan dan mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, tolong aku? Apabila di pesawat itu ada orang nomor 1 dalam keamanan negeri tersebut, apakah ada penumpang yang minta tolong sama dia? Di pesawat udah goncang-goncang. Di dalam pesawat itu ada orang yang paling kaya di dunia atau di negeri tersebut. Ada yang minta tolong sama dia? As-Samad. Seorang hamba akan kembali kepada Allah kalau tidak dalam kondisi lapang, dia akan kembali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, dia akan kembali kepada Allah. Dia akan pucat kembali kepada Rabbul Alamin. Kalau dia gak pedulikan Allah dalam kondisi sedang di atas, dalam kondisi rumah tangga sedang harmonis, pada saat suaminya atau istrinya menyatakan cinta dan begitu romantisnya sama dia, maka Anda boleh lupa sama Allah. Tapi betapa banyak yang kembali kepada Allah ketika dia lihat sendiri pasangannya selingkuhin dia. Ketika tangan pasangannya yang beberapa waktu lalu mencium atau tangan yang mengusap dan mengelus sekarang menampar pipinya, kemana nih? Kemana makhluk itu pada saat kondisi demikian? Hati manusia kembali kepada Allah. Hati manusia kembali kepada Allah. Ketika banyak orang ketawa terbahak-bahak, ketika dia sehat, belum, tenang, belum. Suatu ketika
dia harus menginjakan kakinya ke ruang dokter tersebut. Terus lalu dengan mimik serius dokter itu menatap tajam wajahnya dan perasaannya semakin gelisah. Lalu dokter itu mengatakan, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, kanker paru stadium 4, kanker serviks stadium 4. Dan rencananya setelah dari dokter, dia akan ngumpul sama teman-temannya di sebuah tempat hiburan untuk bisa ketawa bareng, bisa ngakak bareng. Kemana hatinya berlabuh pada saat itu? Ya akan ke teman-temannya. Allahus Samad. Dia akan kembali kepada Allah. Dia akan kembali kepada Allah. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ada seorang badui, syekh, namanya Husain. Nabi SAW tanya sama dia, wahai Husain, berapa sesembahanmu itu, wahai Husain? Kata dia, sab'ah, ada 7 sesembahan saya. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama, 6 di bumi, 1 di atas langit, maksudnya Allah. Fasa'alahu Nabi SAW, man li rahbika, saya mau tanya sama engkau, kalau engkau lagi susah, lagi dapat ujian berat, kemana yang kau tuju? Itu dengan mantap, ini badui, alladzi fis sama, saya akan tuju yang ada di atas langit. Kata Nabi, kalau gitu tinggalkan semuanya yang ada di bumi, lalu beribadahlah kepada di atas langit. Masuk Islam dia. Subhanallah. Allahus Samad, kita akan kembali kepada Allah. Dan Allah nggak butuh sama kita, kita yang butuh sama Allah. Makanya ada kalimat menarik dijelaskan sebagian para ulama, kullu aridin ya'ridu innama huwa risalatun taqulu laka ladaika rabb faltaji ilaih. Semua masalah dalam hidup, semua masalah dalam hidup itu seperti surat kepada kita, surat kepada kita pada saat kita sakit, pada saat kita jatuh miskin, pada saat tutup usaha kita, pada saat kita di PHK, pada saat kita dikhianati, pada saat rumah tangga kita berantakan. Itu semuanya, kata para ulama, itu surat kepada kita. Ada surat yang isinya ladaika rabb faltaji ilaih, surat yang ketika Anda buka, isinya engkau punya Rob, kembalilah kepadanya. Allahu Akbar. Isinya engkau punya Rob, engkau punya Allah, kembalilah kepada Allah. Ketika kita punya sakit parah, oke, kesehatan Anda hilang, tapi engkau punya Allah kan, kembali dong kepada Allah. Oke, perusahaan Anda mencampakkan Anda dipecat, pesangon Anda nggak dikasih, tapi bukankah Anda punya Allah? Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentangku kepada engkau Muhammad, katakan aku dekat. Katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i dan ayat ini kan nggak berubah, hadirin. Katakan aku dekat dari 15 abad yang lalu. Surat Al-Baqarah ayat 186 ini nggak pernah berubah. Kita yang menjauh dari Rabbul Alamin, kita yang nggak pernah ke Dia Subhanahu wa Ta'ala.
Allah yang mengatakan, aku dekat. Perusahaan Anda campakkan Anda, tapi bukankah Anda punya Allah? Ladaika Rabb faltaji ilaih, kembali dong kepada Allah. Suami Anda mencampakkan Anda, suami Anda mengkeseti Anda, suami Anda mengatakan Anda A, B, C, D, itu surat kepada Anda. Ladaika Rabb faltaji ilaih. Anda punya Allah yang gak pernah zalimin Anda, yang sayang sama Anda. Allah arhamu bi ibadi min hadhihi bi waladiha. Allah tuh lebih sayang daripada seorang ibu yang menyayangi anaknya. Kenapa nggak kembali kepada Allah? Ketika semua orang ngebully Anda, menganggap Anda kotor, jelek, itu surat. Anda punya Rob. Kembali kepada Rob itu. Anda punya Allah. Di saat kita lagi hancur, gak ada yang hormati kita, gak ada yang puji kita, gak ada yang mengangkat kita. Bukankah Anda punya Rabb yang berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Semua adalah surat kepada kita. Kita nggak baca surat itu. Kita hanya baca Al-Ikhlas dengan lisan tanpa dihayati. Itu kenapa sepertiga Al-Quran. Karena ini tentang Allah. Allah dengan maha kekuasaannya. Allah yang maha sempurna. As-Somad. Seluruh makhluk kembali kepadanya. Lalu para ulama mengatakan, kalau demikian, kenapa nunggu darurat dulu baru kembali kepada Allah? Bukankah Nabi SAW mengatakan, ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan diri Anda kepada Allah. Pada saat Anda lapang, Allah akan ingat Anda ketika Anda susah. Kembalilah kepada Allah pada saat kita nyaman dengan ibadah kepada Allah. Nanti Allah akan ingat pada saat kita susah. Bahkan betapa banyak orang yang lupa ketika lapang. Allah tetap ingat kok ketika dia susah. Itu tadi surat dari Allah. Itu surat. Anda punya Rob. Anda nggak sendirian. Perusahaan Anda buang Anda. Customer Anda pergi dari Anda. Orang-orang menjauh. Sebagian yang positif COVID gak diterima sama lingkungannya. Bahkan setelah isolasi di rumah sakit udah negatif nih, swab 2 kali, gak boleh balik lagi ke kos-kosan, gak boleh balik lagi ke kontrakan. Bahkan rumahnya sendiri dia larang sama tetangga-tangganya, jangan di sini dulu sampai selesai. Gimana perasaan kita? Itu risalah, itu surat. Anda buka suratnya dan di surat itu tertulis ladaika Rabb faltaji ilaih. Anda punya Rabb yang selalu menerima Anda. Anda punya Rabb yang selalu sayang sama Anda. Anda punya Rabb yang lebih sayang sama Anda daripada ibu Anda sayang sama Anda. Seringkali di banyak orang, begitu dia diperlakukan nggak nyaman sama orang, diperlakukan nggak nyaman sama temennya, bahkan diperlakukan nggak nyaman sama pasangannya, dia ingat, ini kalau bapak saya hidup saya nggak akan diperlakukan kayak begini. Ini kalau ibu saya hidup saya nggak akan diperlakukan seperti ini. Ini kalau papa masih hidup dia nggak akan berani injak-injak saya. Atau kalau suami saya masih hidup dia nggak akan begitu sama saya. Kenapa Anda berpikir makhluk? Bukankah Allah As-Somad? Itu risalah. Anda masih ada Allah, gak kehilangan sama sekali. Cuma Anda gak kenal sama Dia Subhanahu wa ta'ala. Anda jauh dari Dia. Dia gak pernah ninggalin Anda. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Tapi mana doa yang dipanjatkan?
Mana zikir yang membasahi lisan? Mana keyakinan yang menghujam di dalam dada? Yang ada adalah bacaan surat Al-Ikhlas yang selewat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bahkan tajwidnya berantakan. Gimana Anda bisa tenang? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lalu Allah melanjutkan, jamaah, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kata para ulama kita, seperti kata Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin Al-Abbad, ini meniadakan orang tua bagi Allah Subhanahu wa taala dan anak keturunan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagai mempertegas betapa mulianya Allah, betapa sucinya Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah nggak butuh dengan siapapun. Allah nggak butuh keturunan. Sebagian ulama mengatakan manusia itu butuh keturunan. Manusia itu punya anak karena dia butuh sama keturunan. Dia butuh ketika dia tua ada yang ngurus dia. Dia butuh untuk melanjutkan dinasti keluarganya, eksistensinya. Dia butuh dibantu sama anak-anaknya. Dan orang tuh butuh orang tua untuk ngejagain dia, untuk bukain, untuk kasih modal sama dia. Betapa banyak orang kalau nggak ada orang tuanya setelah Allah Subhanahu wa taala, berantakan hidupnya udah. Semua dia sukses tuh dimodalin sama orang tuanya. Bahkan bukan hanya dimodalin, ditaruh sebagai CEO di perusahaan orang tuanya. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh. Karena dialah al-awwal. Dia nggak butuh siapapun. Kita yang butuh sama dia Subhanahu wa ta'ala. Kita yang butuh sama Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang semisal, mirip dengannya Subhanahu wa ta'ala. Gak ada. Tidak ada satupun yang mirip dengannya. Tidak ada satupun yang mirip dengannya. Hadirin yang Allah muliakan, itu yang bikin masalah. Hidup kita ini berantakan karena kita nggak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu karena kita tidak mengenal Allah, kita lakukan pendekatan dengan mengkiaskan Allah dengan makhluk, menganalogikan Allah dengan makhluk. Makanya kita nggak pernah mengerti bagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Contoh betapa banyak orang yang nggak berdoa karena minder. Ku masih pantas berdoa nggak ya? Banyak orang bertanya seperti itu. Aku udah maksiat sama Allah. Aku udah banyak dosa sama Allah. Aku malu untuk berdoa. Kenapa dia mengungkapkan statement ini? Karena dia nggak kenal sama Allah. Dia nggak kenal sama Robnya. Lalu dia kiaskan, dia analogikan dengan manusia, dia analogikan dengan sahabatnya yang sebel sama dia. Kalau dia minta terus sama tuh sahabat, oke, dia minta pertama dibantu, dia minta kedua dibantu, dia minta lagi ketiga, sahabatnya udah mulai nyindir. Ya, kita kan dalam hidup harus berusaha ya. Aduh, gue enak deh, udah gak usah minta lagi sama dia.
Akhirnya begitu dia ingin doa dikiaskan sama manusia. Padahal Allah berbeda. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tuh beda, nggak sama. Buktinya apa? Nabi SAW bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, justru Allah murka sama orang seperti itu. Minta. Betapa banyak orang hari ini buruk sangka sama Allah. Kenapa? Nggak ngerti tentang Allah. Dan nggak pernah mau belajar tentang Allah. Nggak pernah mau belajar. Padahal itu ilmu yang sangat mewah. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang Allah muliakan, ini surat sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Dan dari ayat pertama sampai hari keempat tidak ada pembicaraan tentang makhluk, nggak ada. Semua tentang Allah, dan Allah. Coba kita contoh yang lain. Ayat terbaik dalam Al-Quran, ayat apa? Ayat kursi. Isinya tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita resapi ayat ini. Kita harus semakin kembali kepada Allah. Rob kita sempurna, jamaah. Rob kita sempurna. Qul huwallahu ahad, Esa, gak ada tandingannya. Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Esa dalam pengaturan dan apa yang ia lakukan. Esa hanya boleh beribadah kepadanya. Dan Allah As-Samad, yang memiliki kemuliaan yang sempurna, ilmu yang sempurna, kebijaksanaan yang sempurna. Kata Abdullah bin Abbas, maka seluruh makhluk menuju dia, kembali kepadanya, dan dia nggak butuh. Jangan pernah merasa dibutuhkan. Kita beribadah bukan karena Allah butuh sama kita. As-Samad, Allah As-Samad gak butuh sama kita. Kita yang butuh samanya. Dan kalau kita nggak kembali kepadanya di saat kita lapang, kita akan ngemis dan minta pada saat kita dalam kondisi darurat, dan khawatir itu sudah terlambat. Maka kenapa kita nggak kembali ketika lapang? Bukankah, saudara, bukankah Fir'aun, manusia yang merupakan ikon kesombongan, kembali kepada Allah, tapi semua sudah terlambat. Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa baru sekarang Fir'aun? Dulu kemana? Fir'aun itu paling sombong, ngaku Tuhan, tapi dia harus menjilat ludahnya kembali. Dia kembali kepada Allah. Itu yang dikatakan para ulama, kembali kepada Allah. Tapi semua sudah terlambat. Maka sebelum terlambat, kembalilah kepada Allah. Oleh yang nggak butuh, oleh yang tidak dilahirkan dan tidak punya anak dan keturunan, karena nggak butuh sama sekali, karena Ia Maha Suci dan semuanya nggak ada yang sama dengan Allah. Nggak ada yang sama dengan Allah. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukankah tidak ada yang sama itu sebuah kemuliaan? Tidak semua. Nggak ada yang sama kepada Allah. Itu kemuliaan. Bukankah banyak orang kaya kalau beli barang harus customize, nggak mau sama dengannya, harus limited. Beli mobil mahal, nggak cuma satu di dunia, itu dia bangga. Itu barang. Nggak ada apa-apanya. Yang hebat tuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa dia nggak bisa terima konsep ini? Kenapa dia mempertuhankan hawa nafsunya, padahal nafsunya banyak yang sama? Kenapa cari tuan-tuan yang lain banyak yang sama? Allah nggak ada yang sama sekali. Itu barang dia bisa begitu. Mobil bisa begitu. Baju bisa begitu. Sport card pokoknya cuma satu.
Dalam dunia fashion ada haute couture segala macam, cuman satu, dia bisa tuh terima konsep begitu. Itu cuman barang. Allah Subhanahu wa taala lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang serupa dengannya. Kita itu harus beribadah kepada Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, terakhir kita tutup dengan sebuah riwayat yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari secara ta'liq. Ada dua riwayat, atau sebelumnya juga diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini terakhir, anna Nabi SAW ba'atha rajulan ala sariyah. Nabi melepas sebuah pasukan dan menunjuk salah satu dari mereka sebagai pemimpin. Wa kana yaqra'u li ashabi fi salatihim. Dan pemimpin ini yang menjadi imam pada saat mereka salat. Fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Dan ada hal yang aneh bin ajaib. Aneh artinya, setiap dia salat, setiap dia jadi imam, di setiap rakaat dia akan baca Al-Fatihah, lalu sebuah surat, lalu ditutup dengan Qul huwallahu ahad. Nanti rakaat berikutnya Al-Fatihah, surat, lalu ditutup Qul huwallahu ahad, baru ruku. Jadi Al-Fatihah misalnya idza zulzilatil ardu, baru Al-Ikhlas, baru ruku. Rakaat kedua misalnya baca Al-Fatihah, Al-Qari'ah, baru surat Al-Ikhlas, baru ruku. Pada bingung. Begitu mereka pulang ke Madinah, lapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi, tanya kepada dia, kenapa dia baca seperti itu? Akhirnya ditanya, di cross check. Kata dia, li'anna sifatur rahman. Aku baca ini itu karena di dalam surat ini ada sifat-sifat Allah. Allahu Akbar, sifat-sifat Allah. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dan aku senang baca itu surat karena ada sifat-sifat Allah. Apa kata Nabi SAW? Akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbu. Allahu Akbar. Sampaikan kepada itu orang, Allah sayang dan Allah cinta kepada dia. Subhanallah. Sampaikan kepada orang, Allah cinta kepada dia karena dia cinta kepada Allah dan senang dengan sifat-sifat Allah dalam surat Al-Ikhlas. Ada berapa surat Al-Ikhlas yang kita lupakan jamaah? Dan terakhir dalam hadis Bukhari secara ta'liq, ada seseorang kaum Ansar yang menjadi imam di Masjid Quba. Yang pernah umrah tahu Masjid Quba. Fakana kullama iftataha surah yaqra'u biha lahum fi shalah mimma yaqra'u bihi. Maka setiap dia menjadi imam, maka dia baca surat Al-Fatihah, lalu dia baca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, lalu setelah Al-Ikhlas baru dia baca surat lain. Kebalikan, dia baca Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, lalu baca surat lain. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli raka'ah. Dibaca setiap rakaat begitu. Lalu yang lain bingung, jamaahnya bingung, masyarakatnya bingung. Kata masyarakat, inna kata taftatih bi hadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'uka hatta tarqa bil ukhra. Ini kenapa baca begitu? Pilihlah. Kalau nggak baca ini, baca itu aja. Jangan digabungkan. Kata orang kayak ini, ma'ana bitarikiha. Saya nggak mau meninggalkan metode ini. Tetap saya mau baca surat Al-Ikhlas sebelum baca surat yang lain. Padahal disaran ganti dong metodenya. Kayak normal-normal aja, kayak kita biasa. Lalu imamnya ini kasih penekanan, in ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu. Kalau kalian ingin aku yang jadi imam, aku akan baca metode itu terus. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru surat yang lain. Wa in karihtum taraktukum. Tapi kalau kalian nggak suka aku jadi imam, aku akan serahkan imam kepada pihak lain. Tapi ternyata mereka melihat dialah yang paling jago bacanya, paling afdol. Maka tetap dia diinginkan jadi imam. Begitu Nabi SAW datang ke Masjid Quba,
disampaikan ada kasus begini, lalu Nabi tanya, ya fulan, tanya kepada imamnya, wahai fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuka, kenapa engkau nggak terima masukan dari makmum-makmummu ini, kenapa tetap ke baca Al-Ikhlas setiap rakaat? Apa yang membuat engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas itu di setiap rakaat? Apa kata orang ini uhibbuha ya Rasul, aku baca Al-Ikhlas karena aku cinta sama surat ini, aku cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuh ya kalau jatuh cinta selalu ingin cerita tentang yang dia cintai, gak bosan-bosan, selalu ingin membicarakan yang ia cintai. Orang ini juga jamaah, dia cinta sama Allah, dia senang baca surat Al-Ikhlas. Beda sama kita baca surat Al-Ikhlas karena gak hafal surat lain, makanya gak ada keberkahan, itu pun gak ngerti maknanya. Ini orang baca surat Al-Ikhlas karena cinta kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Hubbuka iyyah adkhalakal jannah. Cintamu kepada sifat-sifat Allah dalam surat Al-Ikhlas, cintamu kepada surat Al-Ikhlas yang membuat Allah masukkan engkau di surga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.